Hai teman-teman, pada video kali ini sesuai judulnya, aku bakal bahas aplikasi integral tertentu khususnya pada luas area bidang datar. Nah, kalau teman-teman semua ingat, pada video sebelumnya yang bahas improper integral, kita sempat menyinggung luasan daerah di bawah kurva 1/x². Nah, jadi kira-kira interpretasinya seperti itu. Jadi pada video kali ini kita bakal bahas aplikasi dari integral tertentu khususnya luas area bidang datar. Pada pokok pembahasan ini kita bakal bagi jadi dua. Yang pertama itu luas area bidang datar pada sistem koordinat Kartesius. Kita review sedikit. Jadi pada sistem koordinat Kartesius ini kita bisa lihat dari dua sisi. Yang pertama kita lihat berdasarkan sumbu X. Kalau kita punya F terintegral pada AB interval tertutup, maka luasan di bawah kurva ini Y sama dengan Fx dari A sampai B itu integral dari A sampai B Fx dx. Akibatnya, kalau kita punya dua kurva, katakan Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx, seperti ini. Katakan ini Fx, ini Gx. Nah, kita mau nyari luas yang diarsir ini. Dia dari A sampai B. Nah, bisa dilihat kalau luasnya itu kan sama kayak integral Fx AB dari A sampai B Fx dx dikurangi yang merah. Yang merah itu kan integral AB Gx dx. Jadi integralnya luasnya itu integral AB Fx min Gx dx. Nah, kalau dilihat lagi yang kasus pertama tadi, yang ini kan ini Y sama dengan 0, makanya luasnya jadi integral AB Fx minus 0 dx. Nah, kalau dibalik Fx-nya di bawah sumbu X, berarti integralnya jadi integral AB 0 min Fx dx. Jadi minus integral AB Fx dx. Gitu. Nah, ini ada contoh kasusnya. Latihan soal. Tentukan luas area dibatasi
Y sama dengan X kuadrat min 4, X sama dengan 0, sampai X sama dengan 4. Kita gambar dulu. Y sama dengan X kuadrat min 4. Gambarnya kan gini. Ini 2, ini min 2. Dari 0 sampai 4. Ini 0 sampai 4. Ke atas gini ya berarti. Ya begitulah. Pokoknya berpotongan di Y-nya sama dengan 16 kurang 4, 12. Ingat ya, dibatasi kurva ini dari 0 sampai 4. Jadi yang diarsir yang ini, yang berbatasan sama kurva ini dari 0, yang berbatasan sama kurva ini sampai 4. Kita bagi jadi 2. Ini luas 1, ini luas nggak kelihatan ya. Ini luas 1, ini luas 2. Nah, yang luas 1 itu kan di bawah sumbu X. Kalau enggak bilang aja ini kan Y sama dengan 0, ini Y sama dengan X kuadrat min 4. Berarti luasnya integral dari 0 sampai 2, 0 minus X kuadrat min 4 dx. Berarti minus 0 sampai 2 X kuadrat min 4 dx. Terus yang luas 2 itu integral 2 sampai 4 dari X kuadrat min 4 dx. Dia di bawah kurva X kuadrat min 4 dari 2 sampai 4. Jadi luasan yang diarsir itu L1 tambah L2 sama dengan minus integral 02 X kuadrat min 4 dx tambah integral 24 X kuadrat min 4 dx. Terus contoh lagi, misal tentukan luas area di antara garis Y sama dengan min X, X-nya dari min 2 sampai dengan 2. Nah, garis Y sama dengan min X kan kayak gini. X-nya dari min 2 sampai 2. Ingat, di antara garis ini sampai min 2 kan ini. Terus di antara garis min X sama X sama dengan 2 kan yang ini. Gitu. Nah, sama kita bagi jadi 2. Ini luas 1, ini luas 2. Ini Y sama dengan min X kan. Ini tadi Y sama dengan 0. Jadi luas satunya integral minus 2 sampai 0 dari yang atas min X min 0 dx. Kalau yang luas 2 integral dari 0 sampai 2, 0 minus, kan yang atas 0, yang bawah min X minus X dx sama dengan integral 02x dx. Jadi luasnya luas 1 tambah luas 2 sama dengan integral min 20 min X dx tambah integral 02x dx. Gitu. Terus contoh lagi, misal tentukan luas lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4.
Nah, kita tahu ini kan lingkaran dengan jari-jari 2. Kalau pakai rumus kan kita ketemu rumusnya luasnya pi r kuadrat kan. Jadi pi kali 4, 4pi. Nah, gimana kalau kita selesaiin pakai integral? Nah, lingkaran ini bisa kita nyatakan sebagai persamaan parameter X sama dengan 2 cos T dan Y sama dengan 2 sin T. Dengan T-nya 0 sampai 2pi. Kita lihat ini 0, ini 2, ini 2, ini minus 2, ini minus 2. Luas lingkaran ini kan terdiri dari 4 kali luas yang diarsir. Nah, sedangkan luas yang diarsir itu kan 4 kali integral 0 sampai 2 y dx. Nah, kalau x-nya sama dengan 0, kita punya t-nya itu dari pi per 2. Sedangkan kalau pas x-nya 2, t-nya itu dari maksudnya t-nya itu waktu 0. Y-nya 2 sin T, dx-nya turunin jadi minus 2 sin T dt. Ini jadi 4 kali integral pi per 2 sampai 0 minus 4 sin kuadrat T dt. Ini jadi minus 16 integral pi per 2 sampai 0 sin kuadrat T itu bisa kita ubah jadi setengah minus setengah cos 2T dt. Ini jadi minus 16 setengah T minus seperempat sin 2T dari pi per 2 sampai 0. Jadi minus 16 kali minus pi per 4. Jadi 4pi. Atau cara lain juga bisa langsung 4 integral 02 y-nya y dx, y-nya itu akar 4 minus x kuadrat dx. Itu juga bisa. Nah, tadi kita punya luas area bidang datar di sistem koordinat kartesius berdasarkan sumbu x. Itu kalau gampangnya kita lihat kurvanya atas bawah. Ini harusnya ada y-nya ya. Gampangnya kalau kita lihat kurvanya itu atas bawah. Nah, sekarang kita lihat dari sudut pandang sumbu y. Bedanya kalau sumbu y itu dia kanan kiri, kurvanya di kanan sumbu y. Sama kalau kita punya g terintegral pada interval tertutup CD, maka luas yang diarsir ini integral CD gy dy. Akibatnya, kalau kita punya dua kurva, katakan x sama dengan gy dan x sama dengan fy, misal kayak gini, fy gy cd. Nah, kita punya luas yang diarsir itu
kan integral CD dari FY dikurangin yang kuning kan. Yang kuning itu integral CD dari GY DY. Jadi luasnya integral CD dari FY minus GY DY. Nah, sama kayak tadi, kita perhatikan kalau sumbu Y itu X sama dengan 0 kan. Jadi kalau kita punya kurvanya ada di kiri sumbu Y, maka luasnya ini, katakan ini GY, itu jadi integral CD 0 minus GY DY. Jadinya minus integral CD GY DY. Nah, kalau kita pandang dari sumbu X-nya, kita harus nyari luas 1 dan luas 2. Karena mereka nggak ada yang atas bawah gitu. Maksudnya, kalau dipandang dari sumbu X, kita ngitung luas ini ditambah luas ini. Tapi kalau kita ngitung dari sumbu Y, kita bisa lihat kalau kurva Y sama dengan min X plus 6 ini di kanan kurva Y kuadrat sama dengan X untuk daerah yang diarsir ini. Jadi kita cukup katakan ini di titik C, kita cukup menghitung integral dari 0 sampai C yang di kanan itu min X plus 6 dikurangi X sama dengan Y kuadrat, min Y plus 6 berarti ya, kurangi Y kuadrat DY. Nantinya kita ke situ. Nah, pertama kita cari perpotongannya dulu. Perpotongan Y kuadrat sama dengan X sama Y sama dengan min X plus 6. Substitusiin aja Y kuadrat sama dengan X ke min X plus 6. Jadi Y sama dengan minus Y kuadrat plus 6. Didapat Y kuadrat plus Y minus 6 sama dengan 0. Jadi Y plus 3, Y min 2 sama dengan 0. Y nya minus 3 atau Y nya 2. Karena di atas sumbu X, berarti ini 2. Jadi kita dapat ini kita punya kurva garis Y sama dengan min X plus 6. Kalau kita ubah ke Y jadi X sama dengan min Y plus 6. Ini Y kuadrat sama dengan X berarti X sama dengan Y kuadrat. Sehingga luasnya integral dari 0,2 yang lebih kanan itu min Y plus 6 dikurangi Y kuadrat DY. Gitu. Nah, ada beberapa contoh latihan soal. Yang pertama, tentukan luas di antara kurva Y sama dengan akar X dan Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan akar X itu kan kurvanya gini. Kalau Y sama dengan X kuadrat gini. Berarti kalau diantaranya kan ini. Nah, perpotongannya itu waktu akar X sama dengan X kuadrat. Artinya X sama dengan X pangkat 4. Kita kuadratin dua ruas. Terus pindah ruas. Jadi X pangkat 4 min X sama dengan 0. Kita faktorin. Jadi X nya 0 atau 1. Ini 0 berarti ini 1. Waktu X nya 1 berarti Y nya akar X atau X kuadrat kan. Berarti Y nya 1. Karena dia lebih di atas, dia di bawah, kalian bisa pakai yang dipandang dari sumbu X. Tapi karena dia juga di kanan, dia di kiri, kalian juga bisa pakai yang dipandang pakai sumbu Y. Kalau pakai sumbu X, berarti kita punya luasnya integral 01 dari yang di atas tuh ini.
Ini kan Y sama dengan akar X. Ini Y sama dengan X kuadrat. Berarti akar X minus X kuadrat dx. Sama aja kalau kalian pandang dari sumbu Y, kan ini berarti X sama dengan Y kuadrat. Ini X sama dengan akar Y karena dia di kanan, di X positif. Jadi luasnya integral 01 dari yang di sebelah kanan itu kan yang X sama dengan akar Y. Berarti akar Y minus yang di sebelah kiri itu X sama dengan Y kuadrat dy. Sama aja kan? Terus ada lagi, tentukan luas area di antara Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan minus X plus 2. Y sama dengan X kuadrat kurvanya kan kayak gini. Ya di tengah gitu ya. Terus Y sama dengan minus X plus 2 kayak gini. Ini 2. Ini 2. Jadi luas yang dimaksud yang ini di antara. Nah, mereka berpotongannya di perpotongan Y sama dengan Y, berarti X kuadrat sama dengan minus X plus 2. X kuadrat plus X minus 2 sama dengan 0. X minus 1, X plus 2 sama dengan 0. X nya 1 atau minus 2. Berarti ini ada X1, ini minus 2. Nah, ini yang lebih di atas kan yang ini Y sama dengan minus X plus 2. Ini Y sama dengan X kuadrat. Berarti lebih gampang kalau kita pandang dari sumbu X, karena dia lebih di atas daripada yang ini. Jadi luasnya sama dengan integral yang X itu minus 2 sampai 2, yang di atas itu X kuadrat, yang di bawah kebalik. Yang di atas itu ini minus X plus 2, yang di bawah X kuadrat, berarti dikurangi X kuadrat dx. Gitu. Terus kita punya tentukan luas yang dibatasi oleh Y kuadrat sama dengan 4x, 4x min 3y sama dengan 4 di atas sumbu X. Kita punya Y kuadrat sama dengan 4x tuh kira-kira gini. Terus 4x min 3y sama dengan 4 tuh kira-kira gini. Nah, perpotongannya karena Y kuadrat sama dengan 4x, substitusiin aja. Jadi Y kuadrat minus 3y sama dengan 4. Y kuadrat minus 3y minus 4 sama dengan 0. Dapat Y minus 4 kali Y plus 1 sama dengan 0. Y nya 4 atau Y nya min 1. Ini berarti min 1, ini 4. Nah, karena di atas sumbu X, berarti luas yang diminta kan ini. Ini kan dibatasi oleh keduanya dan di atas sumbu X. Nah, kita lihat kalau garis 4x min 3y sama dengan 4 itu lebih di kanan daripada kurva Y kuadrat sama dengan 4x. Jadi, kita pakai yang dipandang dari sumbu Y. Ini sama kayak 3y sama dengan 4x min 4, y nya 4/3 x min 1. Kalau yang ini kita punya harusnya dalam x ya. Sorry. Karena kita mau pakai yang y, berarti 4x sama dengan 4 plus 3y. X nya sama dengan 3/4y tambah 1. Sedangkan yang ini X sama dengan Y kuadrat per 4. Jadi luasnya itu integral dari Y nya, batas Y nya itu 0 sampai 4. Yang lebih ke kanan itu 3/4y plus 1
dikurangi yang di kiri y kuadrat per 4 dy gitu. Nah, udah, sekarang kita masuk ke sistem koordinat kutub. Review singkat aja, kalau kalian punya kurva R sama dengan F theta, terus ini R sama dengan G theta, dari theta sama dengan alpha sampai theta sama dengan beta, maka luasnya di antara dua kurva itu sama dengan setengah integral alpha sampai beta G theta minus F theta kuadrat D theta. Karena kalau kalian punya gini aja, dari alpha sampai beta, ini katakan G theta, luasnya itu setengah integral alpha beta G theta kuadrat D theta. Nah, ini latihan soalnya. Misal R1 itu cos theta, terus R2 itu 1 minus cos theta. Nah, tentukan luas di dalam R1 di luar R2. Kita gambar cos theta itu grafiknya kayak gini. Ya, sorry enggak. Ya, gini maksudnya lingkaran. Ya gitulah. Terus R2 itu kayak gini. Jadi kalau dia di dalam R1, ini kan R1, ini R2. Di dalam R1 di luar R2 kan berarti yang ini. Nah, kita cari perpotongannya dulu. Mereka berpotongan di cos theta sama dengan 1 min cos theta kan. Berarti 2 cos theta sama dengan 1. Didapat cos thetanya setengah. Berarti kita dapat ini theta sama dengan pi per 3, ini minus pi per 3. Nah, luas yang diarsir tuh gimana sih? Kan gini. Ini theta sama dengan min per 3. Ini theta sama dengan pi per 3. Gini. Terus ini ada yang kurang kan? Ya begitu. Gini. Nah, ini kan sama kayak 2 kalinya ini aja. Nah, karena ini sama ini kan simetris. Ini theta sama dengan 0. Jadi luasnya itu kan luasnya yang R1 dikurangi yang kuning ini. Yang kuning ini kan punyanya R2 nih. Dari 0 sampai pi per 3. Jadi luasnya itu sama dengan setengah 2 kali, ya kan, ini 2 kalinya, setengah integral dari 0
sampai pi per 3 R1 kuadrat dikurangi, ini juga 0 sampai pi per 3 kan, R2 kuadrat d theta. Berarti 2 integral nggak pakai 2, berarti integral ini 0 sampai pi per 3 R1 kuadratnya itu cos kuadrat theta minus R2 kuadratnya 1 min cos theta kuadrat d theta. Ini bisa dilanjutin sendiri gitu. Kita dapat tuliskan kalau luas ini sama dengan 2 kali luas yang ini. Ini tadi kan perpotongannya di pi per 3, theta sama dengan pi per 3. Ini theta sama dengan 0. Nah, kalau kita agak perbesar dikit gini, ini kan kebagi 2. Yang sini ini miliknya R2, yang sini ini miliknya R1. Nah, yang R2 itu dari 0 sampai pi per 3. Sedangkan kalau yang biar sama, dari 0 sampai pi per 3. Sedangkan kalau yang R1 itu dari pi per 3 sampai ini bukan 0 ya, ini pi per 2. Jadi diingat-ingat lagi sistem koordinat polarnya, sistem koordinat kutub, ini dari pi per 3 sampai pi per 2. Jadi luasnya itu luas yang merah tambah luas yang biru. Luas yang merah itu setengah integral 0 sampai pi per 3 R2 kuadrat d theta tambah setengah integral dari pi per 3 sampai pi per 2 R1 kuadrat d theta gitu. Lupa. Ini kan baru luas yang ini, berarti luas totalnya 2 kalinya. Integral 0 pi per 3 R2 kuadrat d theta tambah integral pi per 3 sampai pi per 2 R1 kuadrat d theta. Oke, sekian dulu review singkat tentang aplikasi integral tertentu, khususnya luas area bidang datar. Kalau mungkin ada yang kurang tepat atau keliru, atau mungkin ada yang belum paham, bisa komen di bawah. Pasti aku respon. Ditunggu next video, insya Allah tentang volume. Selalu jaga kesehatan dan terima kasih.